Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Dwi Setia Rahayu dari kelas PPA 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nuzulul Quran dan Asbabun Nuzul. Apa sih Nuzulul Quran dan Asbabun Nuzul itu? Mau tahu? Yuk simak kelanjutannya. Tonton videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama, yang harus kita imani dan aplikasikan dalam kehidupan, agar kita memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Tetapi sebelum kita mempelajari Al-Quran lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui proses bagaimana turunnya Al-Quran. Ya, di sini kita akan membahas tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz, ke Baitul Izzah, lalu ke Nabi Muhammad SAW. Nuzulul Quran diartikan secara harfiah dan majazi. Secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu yang paling tinggi ke tempat yang rendah. Secara majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan ada pun yang mentakwilkan Nuzulul Quran sebagai iklam atau pengetahuan. Al-Quran merupakan sumber pengetahuan untuk umat Islam yang bisa dipelajari untuk hal kebaikan dunia dan akhirat. Dari pengertian-pengertian tersebut, ada beberapa ulama yang berpendapat, dan pendapat ini pendapat yang paling masyhur dan diyakini umat Islam tentang Nuzulul Quran atau proses turunnya Al-Quran. Yang pertama yakni pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah lalu ke Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar bulan Ramadan selama 23 tahun sampai beliau wafat, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dilalui. Yang kedua ada Al-Sa'bi. Al-Sa'bi berpendapat Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan selama 23 tahun secara bertahap. Dari dua pendapat tersebut saling berkaitan, yang mana Al-Quran sama-sama diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar dan selama 23 tahun secara bertahap. Kedua pendapat tersebut merupakan pendapat yang paling diyakini di kalangan umat Islam tentang proses turunnya Al-Quran. Oke, lanjut ke Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan ada 3 sebab. Yang pertama, Asbabun Nuzul berkaitan dengan peristiwa. Yang kedua, Asbabun Nuzul berkaitan dengan bentuk pertanyaan. Yang ketiga, Asbabun Nuzul berkaitan dengan suatu hukum tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita perinci satu persatu. Yang pertama, Asbabun Nuzul berkaitan dengan peristiwa. Seperti contoh turunnya surat Al-Fil. Surat Al-Fil diturunkan karena memiliki asbabun nuzul, yaitu seperti contoh surat Al-Fil yang memiliki arti gajah. Ini memiliki asbabun nuzul, yaitu berkaitan dengan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha, di mana pasukan gajah tersebut berusaha menghancurkan Ka'bah. Dan pada saat itu juga bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Yang kedua, asbabun nuzul berkaitan dengan bentuk pertanyaan. Seperti contoh surat Al-Kahfi, yang mana surat Al-Kahfi memiliki asbabun nuzul berkaitan dengan pertanyaan tentang Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan Ruh yang terdapat pada ayat 83 sampai dengan 85. Tentang siapakah Zulkarnain itu, dan Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku akan bacakan pada kalian sebagian dari berita tentangnya." Yang ketiga, asbabun nuzul berkaitan dengan suatu hukum. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90 yang memiliki asbabun nuzul tentang suatu hukum, yaitu mengharamkan khamar, judi, berkurban untuk berhala. Asbabun nuzul ini juga berkaitan dengan peristiwa dua kabilah golongan Ansor dalam perjamuan disuguhi khamar. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama.
Al-Quran turun pada 17 Ramadan dari Lauful Mahfudz ke Baitul Izzah, lalu ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran berkaitan dengan peristiwa, pertanyaan, dan suatu hukum tertentu. Cukup itu video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.